paling di Kelapa Gading, waktu itu di restoran Angke. Tapi tadi katanya kalau di restoran Angke itu lebih banyak di otomotif. Ya, hari ini lebih banyak di garment. Walaupun ada juga yang profesional dan di bidang lain. Saya bersyukur. Kenapa? Karena biasanya kalau saya datang ke sebuah persekutuan, sebuah acara fellowship, biasanya itu malam-malam. Ya, karena biasa kalau malam-malam mungkin ada pengorbanan, tapi saya lihat jauh lebih banyak pengorbanan di pagi hari. Untuk itu tepuk tangan dulu untuk kita semua yang hadir. Mau berkorban untuk Tuhan di pagi hari. Ya, dan hari ini saya ingin sedikit bersaksi, sharing tentang pengalaman saya di dunia bisnis. Dan saya ingin cerita sedikit tentang bagaimana background saya dari sebelum mengenal Tuhan dan sesudah mengenal Tuhan. Nah, saya yakin ya bukan berarti kita ikut Tuhan gara-gara saya dulu belum mengenal Tuhan lalu ikut Tuhan lalu jadi sukses. Bukan seperti itu ya, tapi ketika kita ikut Tuhan ya, saya percaya Tuhan kasih hikmat. Nah, lewat hikmat tersebut ya kita diberikan satu kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, keberanian dalam melangkah, keberanian dalam take action. Nah, itu yang membuat akhirnya kita berhasil dan sukses. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya dibesarkan di keluarga Buddhis ya, dan keluarga saya tadi semuanya sangat sukses. Papa saya punya pabrik di mana ada lebih dari 150 karyawan. Ya, pabrik papa saya cukup besar, ada 1.500 meter persegi. Lalu kemudian tahun 98 saat saya umur 12 tahun, pabrik papa saya bangkrut dan disita oleh Bank Exim. Saat ini Bank Exim sudah diakuisisi oleh Bank Mandiri. Ya, jadi tidak ada Bank Exim lagi. Nah, pada saat itu saya singkat aja ceritanya, saya hidup dalam keadaan yang sangat-sangat sederhana. Ya, bahkan listrik, rumah, telepon kami pernah diputus. Saat itu kami punya mobil Panther dijual ganti mobil box dijual ganti motor. Ya, dan rumah saya juga semakin lama semakin luas. Padahal kalau saya semakin berumur harusnya makin sempit kan, karena saya makin besar. Tapi makin luas kenapa? Karena saya masih ingat papa saya jual beberapa furniture ya, kemudian alat elektronik itu dijual-jual sampai akhirnya rumah kami itu hampir tidak ada furniture. Nah, kemudian saya waktu SMP, SMA saya bantu papa saya untuk dagang ya, kue yang tadi dari pabrik. Papa saya buat jadi handmade ya, lewat pembuatan tangan. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, menarik pada saat dari pabrik dibuat kue dibuat dengan tangan, itu ternyata rasanya lebih enak dengan tangan. Kenapa? Karena ada rasa atau ada ramuan yang tidak bisa dibuat oleh pabrik. Nah, ramuan itu adalah keringat papa saya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi waktu papa saya adonin kue pakai tangan itu keringatnya netes. Jadi rasanya begitu original. Ya, jadi kalau saya datang ke Kentucky Fried Chicken atau restoran fast food lainnya, ketika ditanya mau crispy atau original, saya pilih yang crispy. Ya, karena yang original saya pernah lihat di rumah seperti apa yang original. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, saya dari SMA saya mencoba untuk berusaha jadi sales, jadi marketing. Saya jualan parfum, saya jualan CD lagu, saya jualan, sampai saya pernah jualan tank top, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya jualan tank top, kemudian saya jualan kartu Natal, saya jualan parfum, saya jualan baju, apapun saya lakukan. Nah, kemudian sampailah pada saat saya kuliah, saya jalankan multi-level marketing selama 2 tahun. Dan awalnya berjalan dengan baik. Ya, saya punya grup sampai 1.000 orang. Lalu kemudian karena satu dan lain hal, akhirnya satu persatu mulai muntaber. Muntaber itu adalah mundur tanpa berita. Ya, jadi satu persatu mulai dari 1.000 orang mulai tinggal 500, tinggal 250, sampai tinggal saya sendiri. Nah, tapi saya belajar banyak di multi level marketing. Saya belajar tentang bagaimana bicara di depan banyak orang. Saya belajar tentang kepemimpinan. Saya belajar tentang marketing skill. Ya, dan saya belajar tentang leadership dan organisasi. Nah, akhirnya saya buat perusahaan. Ya, ketika saya keluar dari multi level marketing, saya buat perusahaan training. Ya, karena di MLM ya kita sangat dekat dengan dunia training, seminar dan lain sebagainya. Kemudian 2008 sampai 2009 saya dirikan perusahaan training. 2009 saya ketemu dengan Pak Matius Yusuf, ya, juga sering sharing di Full Gospel. Nah, beliau ini adalah orang yang menjerumuskan saya di properti, yang ngejorokin saya di properti. Yang menjerumuskan artinya adalah ya didorong, ya dicemplungin. Kenapa saya katakan didorong dan dicemplungin? Karena beliau ngomong seperti ini, satu kalimat yang cukup menyakitkan tapi dibutuhkan untuk saya. Ya, beliau bilang gini, Pak Bong kalau jadi motivator nggak ada duitnya. Ya, hari ini Pak Bong motivator termuda tahun 2008, nanti juga tidak termuda lagi. Nah, waktu itu kata-kata beliau begitu masuk ke dalam hati, ya, menusuk, tapi ini dijorokin, ya. Akhirnya beliau ajak saya untuk bangun properti. Beliau ajak saya join di properti. Nah, karena beliau juga profesional di Agung Podomoro, maka dari itu beliau hanya bisa sebagai advisor dan di belakang layar. Makanya saya sebut ini saya dijorokin.
Ya, karena saya yang harus masuk ke dalam operasional, yang mengerjakan sebagai pemegang saham, sekaligus juga sebagai operasional. Nah, di situ kami melewati masa senang dan masa sulit. Ya, masa senang ketika kami bangun proyek pertama kami, perumahan sukses, ya 100 kurang lebih 180 miliar, ada 300 rumah dan 65 ruko. Nama perumahannya Ubud Village, itu 2009, ya sampai 2010 sudah jadi. Lalu dari 2010, 2011, 2012, 2013, saya tidak ada proyek lagi. Bapak Ibu bisa bayangin, jadi ketika dikasih Tuhan satu sukses, satu proyek, setelah itu kita tidak ada proyek. Bukan karena tidak ada proyek, tapi karena kami ditipu. Ya, kami masukin uang 11 miliar di Balikpapan, akhirnya ditipu. Kami masukin uang di Bali, di proyek Bali 5 miliar juga sama. Ya, di sini ada tim marketing kami juga sama. Ibu Sinta yang sudah ngikutin dari 2009, kami tidak dapat proyek. Ya, bahkan kami kehilangan uang. Di situ saya bertanya sama Tuhan, kenapa kok kami tidak melakukan hal yang salah? Kami anak-anak yang takut sama Tuhan, kami mengerjakan hal yang benar. Ya, tapi kenapa kok kami tidak diberikan kemudahan? Ya, kami banyak orang yang non Kristen bahkan lebih sukses, lebih diberkati. Ya, karena kami yakin di 2011 sampai 2013 itu adalah masa properti. Kami nggak mau kelewatan masa-masa itu. Nah, tapi ternyata Tuhan berbicara lain. Bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita, tapi Tuhan melihat lebih jauh daripada kita. Ya, kami Trinity Group itu hanya melihat mungkin 100 meter, Tuhan sudah lihat 1 kilometer. Ternyata Tuhan memperlihatkan kami proyek yang lebih besar lagi. Mungkin saat itu kalau kami dipaksa untuk kerjain di Balikpapan di Bali, mungkin saja gagal. Maka Tuhan bilang daripada gagal ratusan miliar, mendingan gagal belasan miliar aja. Ya, akhirnya Tuhan kasih kami satu lahan, satu proyek. Ini di Jalan Alam Sutra Boulevard, ya Jalan Alam Sutra Boulevard namanya Brooklyn, 1 hektar, ya tepat di depan Sport Center Alam Sutra. Jadi ini sangat strategis. Nah, tapi waktu itu juga saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, di sini kan di Alam Sutra ini ada 4 gajah properti, ada Sumarekon, ada Alam Sutra, ada Paramount, dan ada BSD Sinarmas. Kami Trinity ini bukan siapa-siapa, ya tapi kami percaya ya bahwa di dalam kisah di Alkitab ada Daud versus Goliat, ya. Tuhan suka pakai yang lemah, Tuhan suka pakai Yosua yang muda. Ya, jadi kami nggak takut, kami jalankan. Ternyata puji Tuhan, 45 hari kami jual 900 unit 1,2 triliun Bapak Ibu sekalian. Hari ini sekarang pembangunan Brooklyn sudah masuk ke 18%. Ya, kami sedang masuk basement sudah mulai selesai. Yang tower pertama kami ada 2 tower, sekarang kami mulai naik. Bapak Ibu sekalian, waktu itu saya masih ingat sekali begitu banyak tantangan dan hambatan ya ketika kami kumpulkan agent properti, kami bilang, ayo kalian bantu jual Brooklyn. Nanti pada saat launching, kalian semua ayo sama-sama kita pasang profile picture kita pasang logo Brooklyn. Bapak Ibu sekalian, ternyata di hari H dari seluruh agent yang saya ajak untuk pasang logo kami, tidak ada satupun yang pasang logo kami, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di saat yang bersamaan mereka pasang logo developer yang lebih terkenal. Ya, mereka pasang developer yang lebih terkenal. Ya, nah kalau Anda perhatikan juga marketing tim saya juga masih muda-muda. Kenapa? Ya, karena yang senior mereka lebih tertarik untuk gabung di yang lebih besar. Ya, yang developer lebih terkenal. Nah, di sini lewat kesaksian saya ingin membagikan ya sebuah tema yaitu killing the giant. Ya, jadi bukan facing the giant, tapi killing the giant. Killing ini bukan membunuh ya, tapi kita bisa mengalahkan ya raksasa. Khususnya raksasa di dalam diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah buku ya karangan dari Malcolm Gladwell, ini buku pengarang buku terkenal ya, beliau juga karang buku Tipping Point, beliau juga karang buku Blink, beliau juga karang buku Outliers. Nah, beliau bikin buku yang ketiga, judul adalah David versus Goliath. Daud melawan Goliath. Beliau bukan pendeta ya, tapi beliau ingin membuat kisah Daud versus Goliath di jabarkan dalam sebuah buku secara ilmiah. Jadi ternyata ini sejarah. Jadi bukan hanya, jadi Alkitab ini memang berdasarkan sejarah Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan banyak ilmuwan yang akhirnya juga mengakui bahwa apa yang diceritakan di Alkitab ini benar. Bapak Ibu sekalian, ternyata kisah tentang Daud versus Goliath. Goliath ini adalah seorang petarung yang luar biasa, badannya besar, lebih dari 2 meter. Dan zaman itu petarung ada 3 jenis. Yang pertama adalah petarung berkuda, yang kedua petarung ketapel, dan yang ketiga petarung dengan baju besi. Nah, ketiga petarung ini sama seperti suit, gunting batu kertas. Gunting itu pasti bisa mengalahkan kertas, betul nggak? Bukan berarti gunting paling kuat.
Karena gunting tetap kalah sama batu. Walaupun batu bisa kalahkan gunting yang mengalahkan kertas, bukan berarti batu paling kuat. Karena batu bisa dikalahkan oleh kertas. Nah, ketiga jenis prajurit ini juga seperti gunting batu kertas. Ya, prajurit berkuda itu kalahnya sama prajurit jenis baju besi seperti Goliat. Ya, nah tapi baju besi seperti Goliat itu dikalahkan sama prajurit ketapel. Karena baju besi kan berat ya. Kalau ketapel kan bisa lari-lari jepret dari jauh. Nah, tapi ketapel ini kalah sama prajurit berkuda. Jadi seperti suit. Bapak Ibu sekalian, zaman dulu ketika perang ada ribuan orang lawan ribuan orang, mereka akan ambil kesimpulan, daripada yang mati ribuan orang, mendingan yang terkuat dari bangsamu dan yang terkuat dari bangsamu kita bertarung. Yang kalah mundur aja, ngaku kalah. Jadi nggak perlu mati banyak, mati satu aja cukup. Ya. Nah, Bapak sekalian, akhirnya dari bangsa yang satu Goliat. Ya, dari bangsa Israel akhirnya maju Daud. Bapak Ibu sekalian, pada saat itu di dalam Alkitab yang dicatat juga dalam bukunya Malcolm Gladwell, Goliat mengatakan seperti ini. Memangnya kamu kira saya anjing? Kamu bawa tongkat-tongkat. Bapak Ibu sekalian, waktu itu Daud memang bawa tongkat. Tapi Goliat bilang tongkat-tongkat. Tongkat-tongkat itu artinya banyak apa sedikit, Bapak Ibu? Banyak. Padahal dia cuma bawa satu. Tapi kenapa dia bilang tongkat-tongkat? Ternyata di dalam buku Malcolm Gladwell diceritakan bahwa orang yang tingginya begitu besar itu kena kesalahan hormon atau gigantisme. Orang yang kena kesalahan hormon, kecenderungan matanya kabur, Bapak Ibu. Ya, matanya kabur. Makanya di dalam Alkitab Daud cuma bawa satu tongkat tapi dibilang tongkat-tongkat. Ya, dan makanya kenapa di dalam Alkitab juga si Goliat bilang seperti ini, ayo maju bertarung dari dekat. Kenapa dari dekat? Matanya kabur. Ya, matanya kabur. Nah, Daud tahu persis itu kelemahannya. Dan Bapak Ibu sekalian, zaman dahulu ketapel itu bukan Daud itu suka ketapel mangga, enggak. Ketapel itu zaman dulu adalah satu jenis penyerangan, ya, satu jenis senjata yang dilatih secara profesional. Jadi kecepatan peluru atau batu dari ketapel yang sudah terlatih itu, Bapak sekalian, itu secepat peluru kaliber, pistol kaliber. Jadi mereka bukan cuma buat mangga, tapi memang mereka latih untuk perang. Ya, jadi mereka profesional, mereka well trained, ya, mereka dilatih dengan baik. Ya, jadi akhirnya singkat cerita ditembaklah kena dahinya Goliat yang tidak tertutup oleh besi dan akhirnya Goliat dikalahkan. Nah, intinya di dalam buku tersebut dikatakan bahwa bukan mustahil yang kecil mengalahkan yang besar. Bukan mustahil, kita yang bukan siapa-siapa bisa mengalahkan grup yang besar. Yang pertama adalah di situ dalam Alkitab diceritakan bahwa Daud mengandalkan Tuhan. Memang betul secara logika dia tahu bahwa oh ada dahinya terbuka, ya saya juga pakai jarak jauh ketapel. Tapi itu semua tidak akan bisa dilakukan kalau Daud tidak punya keberanian. Keberanian datang daripada Tuhan. Ya, jadi langkah pertama untuk kita bisa facing the giant, killing the giant. Pertama kita andalkan Tuhan. Ya, yang kedua, ya kita harus kalahkan diri kita sendiri. Jangan minder duluan. Ya, jangan minder duluan. Seringkali kita minder duluan. Bapak Ibu, di dalam buku Malcolm Gladwell tersebut diceritakan tentang klub basket cewek. Ya, klub basket remaja cewek, ya wanita yang tidak pernah menang main basket, tidak terlalu mengerti peraturan basket, tapi akhirnya bisa jadi juara nasional. Wah, berarti pelatihnya hebat. Ternyata Bapak Ibu, pelatihnya tidak pernah main basket. Jadi bayangin ngelatih tim cewek remaja, kalau tim cewek remaja main basket itu lebih banyak teriaknya. Satu bola dikerubutin, cakar-cakaran gitu kan. Tapi kenapa kok dia bisa menang sampai mengalahkan tim yang juara 3 tahun berturut-turut? Ya, ternyata Bapak Ibu sekalian, di sini ya si pelatih basket ini karena dia tidak pernah main basket, dia jadi lebih objektif. Bapak Ibu, dia objektif maksudnya seperti apa? Kalau main basket itu selalu begini, 5 lawan 5. 5 ini serang, 5 ini bertahan. Setelah masuk, balik 5 ini balik ke wilayahnya, 5 ini serang lagi. Karena dia tak pernah main basket, dia berpikir objektif. Kenapa setelah kita serang lalu masuk, kita harus balik ke wilayah kita? Apakah ada peraturan yang mengatakan harus balik? Ada nggak Bapak Ibu? Tidak ada, karena dia nggak pernah main basket, jadi dia tidak terpenjara sama aturan yang tidak tertulis. Jadi orang ini selama ini main basket itu terjebak sama pola, sama kebiasaan lama. Orang-orang yang sudah bikin peraturan basket, main basket, jadi udah serang ke wilayah lawan, sudah masuk, ayo balik, bertahan. Bapak Ibu sekalian, pelatih ini bilang, ngapain mesti balik? Ya, kenapa? Karena dalam basket itu ada peraturan 24 detik. Jadi apabila kita sudah masukin bola ke keranjang lawan, lalu bola jadi milik lawan, betul nggak? Lalu
lawan itu harus pergi ke daerah kita untuk masukin bola ke keranjang kita. Nah, ada garis tengah lapangan. Nah, lawan harus bisa membawa bola tersebut sampai melewati garis tengah lapangan dalam kurang waktu 24 detik. Apabila lebih dari 24 detik, misalkan 25 detik, dia tetap masih di daerah sendiri. Prit, pelanggaran. Bola dikembalikan ke lawan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelatih ini bilang gini, setelah kamu masukin, jangan balik, pepet habis. Ya, jadi jagain, jangan sampai dia masuk ke garis tengah lapangan. Akhirnya dijaga, dipepet habis. Akhirnya dia mau masuk ke wilayah lawan nggak bisa. Akhirnya 25 detik ya. Akhirnya bola jadi milik dia. Masukin terus. Sampai akhirnya baru sekalian pelatih dari tim lawan marah sampai masuk ke lapangan, sampai dorong si pelatih ini. Itu pelanggar, itu bukan main basket. Tapi akhirnya dipisahkan sama wasit karena wasit merasa itu bukan pelanggaran. Ya, main basket kok begitu, nggak indah sama sekali. Ya, tapi kata pelatih ini bilang kita main bukan untuk indah atau enggak, tapi main untuk menang, betul nggak? Ya, tepuk tangan paling mulia untuk kita. Jadi Anda kalau main sepak bola juga suka lihat ya, ada tim yang mainnya indah banget tapi nggak cetak gol terus. Ya, ada tim yang parkir bis di depan gawang. Ya, jadi bertahan banget gitu ya. Tapi satu peluang akhirnya menang. Ya, yang penting adalah tujuannya adalah menang. Nah, Bapak Ibu sekalian, di situ saya ingin sharing tentang bagaimana ya perusahaan properti yang saya dirikan kita bisa mengalahkan ya beberapa gajah-gajah properti. Nah, Bapak sekalian, tema kita adalah Killing the Giant. Tadi kisah dari Daud dan Goliat adalah kisah dari pembuka. Yang pertama, Bapak sekalian, bagaimana cara untuk kita bisa mengalahkan raksasa tersebut? Yaitu dengan cara kita berlindung di balik raksasa tersebut. Ya, berlindung di balik gajah tersebut, ya, atau raksasa tersebut. Apa yang saya maksud dengan berlindung? Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan, ya, ada seekor kelinci. Ya, kelinci ini ditantang sama hewan yang cukup buas lah ya, anjing liar ya, anjing hutan. Anggapnya bisa bicara, ini cuma kisah ilustrasi aja. Anjing ini ngajak ribut, si kelinci bilang, udah kalau mau ribut jangan di sini, ayo ke tempat saya. Ya, begitu masuk ke tempatnya dia, begitu keluar, ya anjing ini tinggal tulang. Ya, muncul lagi hewan yang lebih serigala, Bapak sekalian ya, serigala. Tadi cuma anjing ini serigala. Ajak ribut si kelinci. Kelinci bilang kalau mau jangan di sini lah. Ya, ke tempat saya. Masuk ke tempatnya, akhirnya keluar lagi tinggal tulang. Anda tahu, ternyata Bapak sekalian dia bagi profit sama singa. Ya, dia ngomong sama si singa di dalam guanya, dia bilang gini, singa kalau anda kejar orang capek, betul nggak? Kenapa? Orang lihat kamu itu takut, gimana kamu bisa makan? Tapi kalau orang lihat saya kecil, saya lemah, orang pasti akan dekat, kamu nggak perlu capek, nanti tinggal kita bagi hasil aja. Ya, jadi ada singa ternyata di dalam kandangnya. Nah, ini yang saya sebut dengan kita berlindung di balik raksasa. Bapak Ibu sekalian, Pak Matius Yusuf selalu ngomong kalau properti itu yang paling penting adalah lokasi ya, 5L ya. Bahkan ada yang bilang 8L, lagi-lagi lokasi. Ya, jadi udah lokasi, lagi-lagi lokasi 8L. Nah, jadi kami membeli lahan di lokasi yang memang strategis di Jalan Alam Sutra Boulevard, sehingga kami bisa berlindung di balik gajah, di balik raksasa. Sehingga pada saat saya launching, saya ngomong di radio, saya gampang promosinya. Cuma 1 menit ke Mall Living World, cuma 3 menit ke Mall Alam Sutra. Padahal itu bukan fasilitas kami yang bangun. Kami pinjam fasilitas orang, betul nggak? Nanti akan ada IKEA, tanggal 15 Oktober ini IKEA akan dibuka. Ada Binus University. Jalan kami besarnya 8 jalur untuk 2 arah dan lain sebagainya. Kita ada jogging track area. Di depan kami clubhouse. Ada rumah sakit Omni Hospital. Ada Hotel Mercure. Ada Flavor Bliss. Dan tidak ada satupun yang kami bangun. Jadi kami pinjam gitu ya fasilitas orang. Nah, jadi berlindung di balik gajah. Makanya Bapak sekalian, saya punya teman, ya, teman saya adalah founder dari Alfamart. Ya, ini anak pertamanya Bapak sekalian. Indomaret, ya, Indomaret dan Alfamart. Kalau Anda perhatikan, Alfamart ini lebih baru daripada Indomaret, betul nggak? Ya, tapi bagaimana Alfamart bisa sukses sekarang? Gampang. Di mana ada Indomaret, aku buka di sebelahnya. Kalau di sebelahnya nggak ada, di depannya aja. Ya, kalau di sebelahnya nggak ada, di depannya aja. Kenapa? Karena Indomaret pasti sudah survei lokasi. Ya, dia sudah pelajari marketnya, dia sudah due diligence, dia sudah ini. Dan orang Indonesia cenderung ya kurang setia sama merek tertentu. Jadi kalau ada yang baru, orang Indonesia itu pengen coba yang lain. Nah, saya sebut kecenderungan orang Indonesia ini adalah kepo. Ya, atau bahasa Inggris dan ilmiahnya sense of keponess. Ya,
ya, atau sense of keponess ya. Jadi kepo, selalu pengen coba yang baru. Makanya kalau ada yang baru selalu ngantri, betul nggak? Iya. Ya selalu ngantri. Nah sama, saya juga buat restoran. Ya saya bangun restoran namanya Bong Kopi Town. Ya restoran dengan interior penjara pertama. Ya di Indonesia saya punya 7 cabang dan satu lagi adalah Bourbon. Bourbon ini di Mall Alam Sutra. Bapak Ibu sekalian, dulu waktu saya buka Bong Kopi Town saya nggak peduli lokasi. Ya masih belum insaf ya. Jadi semua lokasi saya buka. Tapi terakhir saya belajar lokasi itu penting. Sekarang saya mau cari Starbucks. Pokoknya di depan ada Starbucks. Saya mau di sebelahnya atau depannya. Ya, bagus sekalian. Ternyata nggak gampang. Kenapa? Karena Starbucks itu ada di mall dan mall itu ada Starbucks ada di lobby biasanya. Dan yang dikasih di lobby itu selalu international brand. Ya di Mall City Walk, di Mall Alam Sutra, bagus sekalian. Saya cuma pakai jurus ngotot aja. Ya, jadi Pak ada lokasi lantai 2, nggak mau. Saya mau di depan Starbucks. Gak ada Pak. Ya 3 bulan berlalu. Pak ada lokasi di lantai 1 tapi bukan depan Starbucks. Oh nggak mau. Bagus sekali, saya tunggu 1 tahun. Ya, dan sekarang saya ada 2 outlet restoran saya depan Starbucks. Jadi ramai bagus sekali. Ya kenapa? Karena Starbucks itu pasti lokasi terbaik. Nah jadi cara terbaik untuk kita bisa facing the giant, ya, killing the giant adalah kita berlindung di balik raksasa tersebut. Kita jadikan dia teman, jangan jadikan dia musuh. Ya, jadikan dia teman, jangan jadikan dia musuh. Saya paling senang kalau misalkan waktu itu Alam Sutra launching apartemen Paddington, Bapak Ibu. Dia pasang iklan Kompas sepertiga halaman, itu bisa 300 juta. Ya, tapi akhirnya mereka rata-rata yang datang ke sana nyasarnya ke marketing office kami. Kenapa? Karena mereka berpikir kami ini Alam Sutra, padahal kami Trinity. Karena kami bangun di Alam Sutra. Nah, jadi jangan musuhan, malah Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Kemudian yang kedua, ya untuk kita bisa killing the giant, kita harus bisa membangun identiti kita. Ya, identiti kita atau branding kita atau brand kita. Profesional juga perlu brand. Bapak sekalian, misalkan contoh, notaris kan nggak boleh beriklan, tapi mereka juga bisa membangun brand. Contohnya saya kalau ada transaksi tanah yang giring, itu pasti saya ada notaris Ibu Feni, ya kalau yang di daerah Tangerang, Bapak sekalian. Kenapa? Karena dia kecenderungan ngerjain yang giring. Ya, jadi tanpa sadar dia membangun sebuah identitas atau identity atau brand image bahwa dia adalah notaris spesialis tanah bermasalah. Jadi pokoknya kalau bermasalah ingat dia aja. Ya itu brand. Nah sama ya, kita kalau ingin berhadapan dengan raksasa itu image-nya sudah kuat, maka kita juga harus punya image yang kuat. Bapak Ibu, kami bisa menjual dengan cepat 45 hari kami jual 900 unit karena kami melakukan membayar harga yang mahal untuk brand image. Saya bikin waktu itu konsep namanya Brooklyn Park. Ya Brooklyn Park, jadi satu atrium Living World saya panggil 4 artis ya dalam 2 kali acara. Lalu kita cover atrium itu dengan rumput sintetis yang paling mahal. Kenapa? Karena kalau yang murah kadang-kadang kayak rumput palsu, kayak plastik. Ini yang mirip kayak aslinya. Lalu kita bikin suasana taman yang ada di Brooklyn, New York, Bapak Ibu sekalian. Ya Brooklyn, New York, Manhattan itu kan daerah sekitar sana. Jadi kita bikin ada lampu jalan yang gaya-gaya kayak di Brooklyn, New York dan lain sebagainya. Kita pasang lagu Empire State of Mind, ya yang ada lagu yang ada penyebutan kata Brooklyn-nya, lagu dari Jay-Z dan Alicia Keys. Jadi developer itu biasanya launching itu pakai musik-musik yang klasik, betul nggak? Yang elegan, enggak. Kami ingin membangun brand image, kami developer yang punya gairah anak muda. Ya, kami unik, kami hip hop. Kami R&B-nya developer, tepuk tangan paling meriah untuk kita. Ya. Jadi kalau yang lain developernya ada yang fokus kepada Chinatown, itu Summarecon fokus kepada Chinatown. Ada yang fokusnya kepada apartment, kami R&B-nya, kami pop-nya, kami rockstar-nya properti. Kami beda. Yang marketing kami juga kami waktu pernah launching gaya vintage, marketing kami pakaikan kostum, ada yang dasi kupu-kupu, baju kotak, yang ceweknya pakai dress, ya nggak kelihatan seperti marketing. Jadi nggak pakai jas Bapak sekalian. Dan pada saat itu juga di dalam acara launching kami bikin ada kafenya Bapak Ibu. Kami bikin ada kafenya nggak tanggung-tanggung. Free Sour Sally, free Häagen-Dazs, free Decrypts, free Jeko, free kopi, free minuman, semuanya gratis. Jadi saya tanya, es krim mana yang paling mahal? Häagen-Dazs saja. Akhirnya kami es krim itu habis satu box. Kebanyakan yang makan marketing duluan. Sampai akhirnya kenyang bosen, ya akhirnya baru konsumen. Terus kalau mereka konsumen makan gimana? Kalau nggak beli gimana?
Saya bilang, nggak apa-apa, kasih terus. Nggak beli, kasih terus 5 es krim lagi. Sampai nggak enak, akhirnya beli juga. Ya karena udah makan es krim banyak kan, akhirnya nggak enak, beli. Nah jadi banyak dari kita berpikir, kita ingin menghemat. Padahal di dalam industri saya, menghemat itu adalah boros. Kenapa menghemat itu adalah boros? Kami dalam waktu 45 hari, kami habisin budget marketing 5 miliar. Billboard pasang langsung 3 billboard di Kebun Jeruk, di Jalan Reservoir, kami sewa langsung setahun. Tapi baru sekarang kami jual 45 hari. Tapi banyak orang yang irit. Ya, irit maksudnya adalah, udahlah launchingnya kita duren party aja itu murah lah. Ya, kita sewa satu ini, kita duren party aja, ngapain sewa mall, ngapain sewa artis mahal. Tapi akhirnya jualan 2 tahun Bapak Ibu sekalian. Jualan 2 tahun, itu jauh lebih boros. Kenapa saya katakan jualan 2 tahun jauh lebih boros? Karena kalau 45 hari habis, duitnya bisa kita pakai untuk kerjain project lain, betul? Ya, jadi kita harus bisa, untuk bisa mengalahkan raksasa, kita bisa kerjasama dengan yang terbaik, pakai bahan yang terbaik, pakai konsultan yang terbaik. Misalkan contoh ada, arsitek, ya arsitek. Udah daripada kita pusing, ya kita irit-irit, akhirnya nanti salah di belakang, udah mendingan pakai yang berpengalaman, pakai yang terbaik. Karena yang paling mahal adalah waktu kita untuk berpikir. Kalau kita bayar mahal orang lain, tapi kita punya waktu untuk berpikir, kita lebih untung daripada kita bayar orang murah, tapi kita habisin waktu untuk berpikir. Karena aset yang paling berharga adalah pikiran kita. Jadi kalau kita nggak ada kerjaan, kita punya waktu untuk berpikir yang banyak, kita sudah percayakan orang terbaik. Kadang-kadang Tuhan bisa kasih hikmat. Ya, kita bisa datang pelayanan, ya kita bisa keluar negeri. Kadang-kadang kita dapat ide baru, ya ide yang fresh, ide yang berbeda dengan yang lain. Tepuk tangan paling meriah untuk kita. Ya, kemudian Bapak sekalian, saya baru lagi baca satu buku, ya saya lagi baca satu buku judulnya Man of Honor, ya William Surya Putra, ya William Suryajaya, ya founder dari Astra, William Suryajaya. Bapak sekalian, ini bukunya 600 halaman, ya jadi tebal sekali. Bapak Ibu, di dalam bukunya Om Will, ya dipanggil Om William, ini luar biasa. Kenapa? Karena dia ini sangat dihormati oleh banyak orang. Dia membawa pertama kali brand Toyota masuk ke Indonesia. Bapak Ibu sekalian, banyak orang waktu itu ingin membawa Toyota masuk ke Indonesia, ditolak. Tapi Om William diterima dengan bawa badan doang. Dia bilang, Pak, nyawa saya taruhan, Indonesia market yang baik. Akhirnya hari ini penjualan Toyota terbesar di seluruh dunia ada di Indonesia. Jadi waktu Om William meninggal, itu orang Jepang semuanya Bapak sekalian itu mengheningkan cipta. Bayangkan orang Indonesia membuat satu negara Jepang itu mengheningkan cipta. Ya, karena perusahaan Jepang terbesar salah satu Toyota, dan omset penjualan terbesar adalah di Indonesia. Bapak Ibu, apa yang membuat Astra ini sebagai sebuah perusahaan yang luar biasa? Yaitu adalah prinsip integritas dan kearifan dari Om William. Om William ini Bapak sekalian, dia punya prinsip tidak pernah pecat karyawan. Dan ternyata teman saya kerja, ya sekarang marketing manager saya Daniel, dia bekas kerja di Astra sampai hari ini. Ya walaupun sudah dijual kepada Hong Kong, tetap tidak pernah pecat karyawan, kecuali kriminal, mencuri, apa segala macam. Bapak sekalian, hari ini Astra punya 146 anak perusahaan, dan masing-masing punya presidennya di anak perusahaan tersebut. Dan 80% di antaranya Bapak sekalian pernah menyebabkan kerugian yang sangat besar untuk Astra, tapi sekarang jadi presiden. Jadi Bapak sekalian, ada yang bahkan salah satu ya petinggi dari United Tractors itu pernah membuat satu kerugian 400 miliar rupiah untuk Astra Bapak sekalian, tapi tidak dipecat. Ya, dan sekarang keuntungannya sudah berbalik jauh lebih banyak Bapak sekalian. Jadi William itu sangat menghargai, ya nggak apa-apa, kamu salah, itu uang sekolah kamu. Ya, dan dia terkenal di dompetnya selalu diselipin uang dengan pecahan terbesar. Jadi maksudnya kalau kena sapa, ketemu satpam kasih tip, bukan cari yang warna hijau Bapak sekalian. Hijaunya gopek ya, saya itu hijau yang warna gopek, bukan. Dia kasih pecahan terbesar di zaman itu. Saya nggak tahu pecahan terbesar di zaman itu mungkin 10.000 ya. Tahun 70-an ya, mungkin 10.000 pecahan terbesar dia kasih. Ya zaman sekarang berarti mungkin 100.000. Nah Bapak sekalian juga sama, dia ada karyawan dia tiba-tiba disuruh datang, coba lihat jam tangan kamu, buka. Loh, mau diapain Pak? Dikasih Rolex 150 juta Bapak sekalian. Ya, ini ternyata luar biasa. Ternyata orang yang dermawan itu nggak pernah miskin. Bahkan Om William dalam bukunya pernah banting meja, marah sama seluruh direksi Astra. Hanya karena apa? Dia nguping, direksinya lagi meeting, kita bagi profit 1% dari profit Astra untuk orang yang membutuhkan. 1% setelah itu 5 miliar. Langsung Om William datang. Dia marah-marah. Masa kalian cuma kasih 5 miliar? 25 miliar. Langsung banting pintu, saya pergi Mas. Ya, jadi sangat dermawan.
Nah, tapi yang paling menarik adalah Om William ini orangnya sangat menghargai birokrasi, ya, dan sangat cepat dalam mengambil keputusan. Ya, dia tipikal orang yang global, asal sikat, nanti adiknya yang beresin gitu ya. Pernah suatu hari dia lagi ke toilet, ada staffnya lagi ke toilet, jadi sama-sama ke toilet. Tiba-tiba staffnya bilang, lagi ke toilet, staffnya bilang, "Pak, kenapa nggak bisnis oli aja?" Loh, emang oli bagus ya? Bagus Pak, soalnya sekarang ya oli di Indonesia cuma Pertamina yang pegang. Bapak masukin merek luar, packaging dibagusin. Oh bagus ya? Butuh modal berapa? 500 juta lah Pak. Yaudah deh, besok kita mulai ya. Maksudnya apa? Ya udah besok kita mulai. Oh sekarang akhirnya mulai. Tapi Pak kan perlu tanda tangan direksi, nggak usah pakai duit saya pribadi. Lama kalau direksi. Jadi dia nggak mau pakai birokrasi, pakai duit saya pribadi. Dan bos sekalian, pernah ada masa-masa buruk di mana anaknya dari Om William, Bang Suma, itu lagi krisis, ya, sehingga akhirnya Om William sampai harus jual Astranya. Dan bos sekalian, waktu itu masa-masa yang buruk dari orang sukses jatuh. Akhirnya bisa membuat bertahan adalah apa? Bisnis-bisnis yang dia pakai duit pribadi. Salah satunya bisnis olinya ya, Federal Oil. Salah satu United Tractors juga sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang terjadi. Nah, yang saya lakukan juga sama, ya. Jadi untuk kita bisa bersaing, ya, kadang-kadang kita harus bisa cut birokrasi, ya, cut birokrasi. Jadi pakai duit sendiri. Ya, saya punya tim marketing, ya, beberapa kali saya kasih mereka reward, ya, saya kasih reward mobil, saya kasih mereka reward angpau lah, percepatan komisi. Kalau tunggu rapat perusahaan direksi segala macam, finance ACC itu bisa lama, nggak usah. Saya bilang mereka show me the money, ya, jadi saya transfer langsung pakai duit sendiri. Nanti biar dari perusahaan transfer ke saya 6 bulan lagi nggak apa-apa. Ya, jadi berani berkorban. Yang penting bahwa sekalian kita bisa cepat. Kenapa? Karena di zaman sekarang bukan yang kuat mengalahkan yang lemah, yang cepat mengalahkan yang lambat. Tepuk tangan paling meriah untuk kita. Ya, jadi ini prinsip yang saya pelajari dari Om William. Jadi berani ambil risiko, ya, berani keluarin dana pribadi, berani berkorban. Dan saya nggak pernah hitung-hitungan, saya nggak pernah minta diganti buat sekalian. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, ya, jadi buat sekalian, saya ingin pinjam kalimat Bruce Lee. Ya, Bruce Lee mengatakan, saya lebih takut dengan orang yang belajar 1 jurus tendangan 1000 kali daripada orang yang belajar 1000 jurus tendangan 1 kali. Jadi dia kuasai banyak hal Bapak sekalian, tapi dia tidak pernah jadi expert. Itu gagal. Ya, jauh lebih baik kalau kita menguasai 1 hal saja, tapi kita jadi master. Kita latih terus 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ya, untuk itu kenapa saya fokus. Ya, saya fokus. Jadi kalau kita ingin main di properti, main di bidang apapun, harus fokus. Ambil ceruk pasar kita apa. Ya, ceruk pasar kita apa, kita fokus di sana. Menjadi seorang pembicara juga sama Bapak sekalian. Ya, menjadi pembicara kita nggak bisa nanti saya bikin seminar tentang keluarga, nanti berikutnya saya bikin seminar tentang diet, nanti berikutnya saya bikin seminar tentang marketing, nanti berikutnya saya bikin seminar tentang cinta. Nah, itu nggak terlalu nggak fokus. Tapi kalau Anda lihat Bapak sekalian, Kak Seto dari dulu sampai sekarang ngomongin anak, fokus. Ya, dan beliau juga fokus dengan model rambutnya, betul nggak? Anda bayangin kalau Kak Seto mohawk Bapak sekalian. Anda bayangin kalau Kak Seto rambutnya dia spiky, dia kasih jabrik ke atas, lalu dia bicara marketing, kan nggak cocok. Ya, Pak Hermawan Kertajaya dari dulu sampai sekarang ngomongin marketing. Pernah nggak Pak Hermawan ngomongin tentang seminar perceraian? Nggak pernah. Nah sama, jadi apapun bidang kita harus pilih 1 bidang, kita fokus di sana. Ya, kalaupun nanti kita sudah jadi grup, ya kita mau buka bisnis lain, ya itu adalah hal yang lain. Tapi step pertama kita harus fokus. Karena prinsip saya lebih baik kita jadi raja tikus daripada kita jadi ekor naga. Lebih baik jadi raja tikus daripada jadi ekor naga. Kalau kita belum bisa jadi kepala naga, jadi raja tikus dulu aja. Bagaimana jadi raja tikus? Kita lihat apa yang tidak dimainkan oleh perusahaan besar, kompetitor kita. Ya, dan Bapak sekalian, kami Trinity Group itu masuk dalam jajaran developer dengan penjualan apartemen nomor 1 di Serpong. Tepuk tangan paling meriah untuk kita semua. Nah, sekarang di Serpong ini salah satu bagian kecil sekali dari Indonesia. Karena kami tahu untuk jadi nomor 1 terbaik di Indonesia lama. Lebih baik jadi nomor 1 di Serpong dulu. Kalau di Serpong nggak bisa, jadi nomor 1 terbaik di misalkan Latu Menteng. Ya, lebih kecil lagi. Nggak bisa jadi terbaik di RT RW juga nggak apa-apa. Ya, intinya harus jadi yang terbaik. Gak apa-apa, bukan jadi kepala naga, jadi raja tikus Bos sekalian. Ya, nanti setelah Anda jadi raja tikus, pelan-pelan Anda akan jadi kepala naga. Ya, jadi Anda mulai dari hal yang kecil, Anda menang kompetisi kecil dulu.
Setiap orang, ya para pemain sepak bola terkenal di dunia, Cristiano Ronaldo, itu tidak mulai dari klub besar, dia mulai dari klub yang kecil. Ya, dia mulai dari klub yang kecil, masuk klub yang lebih besar, sampai ke klub yang lebih besar. Jadi lebih baik daripada kita cari piala besar, cari piala kecil dulu untuk dapatkan kepercayaan diri kita. Ya, ini harus kita lakukan. Ya, jadi kuasai satu bidang dan Anda jadi raja tikus. Dan terakhir, Bapak sekalian, kalau kita sudah lakukan itu semua, ditambah hal yang terakhir ini, maka Anda akan jadi orang yang sangat beruntung. Bapak Ibu, saya karang satu buku, judulnya The Science of Luck. Ya, The Science of Luck ini artinya adalah bagaimana menciptakan keberuntungan secara ilmiah. Jadi keberuntungan ini ternyata ilmiah, Bapak Ibu sekalian. Keberuntungan ini bisa diukur. Ada seorang pelatih, ya olahraga hoki, ya remaja di Kanada. Dia tidak pernah kalah sepanjang karirnya. Anda tahu kenapa? Karena ternyata orang-orang semua bilang dia beruntung, tapi ternyata dia bukan beruntung, tapi dia menciptakan keberuntungannya sendiri. Dia sebelum jadi pelatih hoki remaja di Kanada, olahraga hoki yang main di ice, ya. Terus begitu dia lihat buku rekapan 10 tahun juara tim hoki Kanada berturut-turut. Ternyata dari 10 tahun berturut-turut yang juara itu kebanyakan isi timnya adalah anak-anak remaja yang lahir di bulan Januari, Februari, dan Maret. Sementara yang paling banyak kalah adalah yang lahir di bulan Oktober, November, Desember. Kenapa? Saya akan jelaskan, ya. Karena kalau orang usia remaja itu lagi di usia pertumbuhan. Kalau Anda ketemu dengan keponakan Anda 15 tahun, nggak ketemu. Lalu Imlek tahun depan ketemu lagi udah umur 16. Dulunya Imlek tahun lalu sekuping Anda. Tiba-tiba Imlek tahun depan cuma 12 tahun udah lebih tinggi dari Anda, betul nggak? Itu remaja kan? Lagi masa pertumbuhan. Kalau saya udah nggak tumbuh lagi. Kalau yang masih belasan tahun tumbuh. Artinya Bapak Ibu sekalian, orang yang lahir di bulan Januari sama yang lahir di bulan Desember lebih senior mana? Januari. Bedanya kurang lebih 11 bulan, hampir 1 tahun. Tapi tinggi badannya bisa beda 5 cm. Powernya bisa beda sampai 25%. Ya, kemudian visinya, ya, karena udah pubertas. Karena beda 15-16 tahun tuh satu bisa belum pecah suara, satu bisa udah pecah, betul nggak? Itu beda. Cara pemikiran, cara mengambil keputusan, cara kedewasaan dalam memimpin dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah dia lihat ternyata ini fakta. Akhirnya dia ketika jadi pelatih dia bilang saya cuma mau merekrut yang lahir di bulan Januari, Februari, Maret. Akhirnya menang terus Bapak Ibu sekalian. Tapi Pak, kalau di olahraga catur gimana? Nah, itu beda lagi ceritanya. Ya, karena kalau di olahraga hoki itu kontak fisik. Yang badan gede itu pasti menang. Tapi kalau catur tidak ada kontak fisik. Jadi tergantung term and condition ya. Setiap situasi dan kondisi berbeda. Nah, untuk bisa luck, saya pecah jadi 4 huruf Bapak Ibu. Yang pertama adalah L. Yang pertama adalah leverage. Ya, L ini dari huruf luck. L ini adalah leverage. Ya, kita dalam segala sesuatu kita harus bisa leverage. Ya, leverage itu misalkan jualan properti saya harus leverage dengan bank. Ya, saya pakai bank. Ya, kemudian saya punya restoran. Bagaimana cara supaya saya bisa ramai? Saya undang orang-orang tenar, saya kasih makan gratis. Ya, artis-artis yang di sosial media punya follower, ya, punya member di dalam sosial media, Twitter, Facebook itu ratusan ribu orang, saya kasih dia makan gratis. Itu leverage. Asal kamu promosi, ya, secara soft aja promosi. Itu leverage. Jadi kalau kita ingin luck, apapun bisnis kita cari leverage. Sama, ya, dalam memberikan seminar pun juga saya menggunakan leverage. Misalkan contoh, saya menggunakan kisah hidupnya Om William, ya. Kemudian saya menggunakan referensi bukunya Malcolm Gladwell. Jadi menurut bukunya Malcolm Gladwell, jadi kalau ada yang nggak setuju kan marahnya sama dia aja gitu ya. Ya, atau saya bilang menurut Om William atau menurut Donald Trump. Jadi saya menggunakan leverage. Kalau misalnya saya bilang menurut saya, Bung Chandra, mungkin apa ini anak muda umurnya sama kayak anak saya. Ya. Nah, jadi dalam motivasi, dalam bisnis kita harus menggunakan leverage. Ya, sama kayak kita mau buka tutup botol, kita pakai pembuka botol. Kita mau angkat mobil, kita pakai dongkrak. Itu L. Kemudian U ini adalah urgency. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa menciptakan urgency. Ya, saya lagi kerjakan satu proyek terbaru namanya Springwood Residence. Saat ini sudah sold out 90%. Saya bilang sama tim marketing saya, kalau tanggal 31 Oktober tidak sold out, saya akan gundulin rambut saya dan seluruh anak laki-laki yang ada di dalam marketing. Kenapa? Ini membuat saya nggak bisa tidur setiap hari. Saya merasa punya sense of urgency, kepepet, sense of crisis. Saya nggak mau botak Bapak Ibu sekalian. Ya, saya nggak bayangin botak kayak, waduh, besok harus cari akal. Ya, bagaimana bisa jual properti lagi.
Ya, itulah kenapa kami jual properti sangat cepat sekali. Ya, karena kami menciptakan sense of urgency. Nah, apa sense of urgency Anda? Ya, apa sense of urgency dari tim marketing Anda? Ya, kalau Anda punya tim marketing mau jualan banyak, Anda harus bikin situasi kepepet. Ya, ada reward, ada punishment-nya. Ya, ada reward, ada punishment-nya. Kemudian berikutnya, ya C. Ya, C ini adalah connection. Ya, connection. Bos sekalian, kita juga butuh networking. Ya, kalau ada pepatah yang mengatakan kalau kita tidak networking, kita not working. Jadi kalau kita tidak bangun jaringan, kita sebenarnya tidak bekerja. Ya, jadi kita perlu networking, ya kita perlu connection. Nah, networking ini kita bangun dengan apa? Dengan hari ini ya, persekutuan, ya fellowship. Ini adalah networking yang tidak dimiliki oleh beberapa orang lain. Bayangkan kalau beberapa pengusaha ya itu bersatu dengan kesamaan visi, kerjakan hal yang besar. Ya, asal sudah jelas ya hitam di atas putih, karena jangan sampai juga join akhirnya ribut, itu juga jangan sampai ya. Dia di mana-mana pertemanan itu paling penting ya, bisnis itu nomor 2. Nah, kalau memang udah punya kesamaan visi dengan networking ini luar biasa, ya sangat luar biasa. Saya juga sangat menikmati dunia motivasi. Kenapa? Karena saya punya networking. Saya setelah jadi motivator selama 6 tahun ini di Twitter kami punya 530.000 follower atau 530.000 teman. Di Facebook ada 200.000. Jadi kurang lebih sudah 730.000. 730.000 teman di sosial media. Bapak Ibu sekalian, ketika saya buat restoran, saya promosi, saya tinggal klik, satu kali klik, jadi nggak perlu bayar iklan lagi. Ya, tinggal klik, langsung terpromosi 700.000 orang. Ya, itu sebabnya akhirnya untuk ramai itu cepat sekali. Nah, tapi itu semua adalah investasi selama 7 tahun. Yang memberikan training, memberikan seminar, keluar kota, kemudian membuat buku. Nah, kita juga sama, ya harus kumpulkan jaringan demi jaringan, aktif terlibat dalam organisasi, aktif terlibat dalam pelayanan, ya. Nah, kemudian terakhir K, ya K ini adalah knowledge. Jadi terus improve knowledge kita, karena ketika kita sudah di atas ya, kita merasa kita nggak perlu baca buku lagi, itu kurang tepat. Ya, pasti ada langit di atas langit. Ya, jadi ketika saya lihat saya masih perlu belajar lagi, saya coba cari buku yang siapa yang hebat. Ya, saya juga beli bukunya Iwan Sunito. Iwan Sunito adalah mungkin next time boleh ada undang juga. Ya, beliau sudah diundang ya. Beliau juga luar biasa, salah satu top 5 property developer yang ada di Sydney. Jadi bayangin bahwa sekalian baru kali ini Indonesia menjajah luar negeri, kan kurang lebih seperti itu. Ya, Indonesia menjajah Sydney. Ya, saya juga punya impian, ya Sun, ya mudah-mudahan saya beriman, saya ingin seperti Pak Iwan Sunito, ya. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita kumpulkan LUCK tadi jadi luck. Ya, terakhir punya definisi yang benar tentang keberuntungan. Buat saya orang beruntung itu adalah orang sial yang menghabiskan jatah sialnya lebih cepat dari orang lain. Ya, orang beruntung adalah orang sial yang menghabiskan jatah sialnya lebih cepat dari orang lain. Saya punya anak murid. Saya punya sekolah bisnis. Kemudian anak murid saya namanya Davin, ya Devin Cahaya. Devin ini umur 18 tahun. Dia tawarin saya ruko. Saya bilang mahal. Dia tawarin saya ruko lagi di Tamaratu, pertama Tanjung Duren. Di Tamaratu saya bilang banjir. Dia tawarin saya tanah ini, saya tolak. Ada saya sudah survei, nggak jadi, saya tolak. Sampai terakhir udah sebulan lebih, dia BBM saya nggak sempat balas. Tapi ternyata dia nggak menyerah, dia ping. Saya lagi seminar. Saya nggak balas, dia ping 2 kali, ping. Saya nggak balas, dia ping. Jadi saya seminar itu handphone saya getar terus. Akhirnya saya buka, ya begitu saya buka, ternyata ditawarin saya tanah di depan BINUS University di Kemanggisan. Dan saya langsung tertarik, kenapa? Karena saya dulu di drop out di BINUS. Dan waktu saya jadi motivator, saya diundang di seluruh kampus di seluruh Indonesia, kecuali di BINUS. Karena rektornya nggak setuju. Ya, tapi itu 2008-2010. Sekarang saya sudah sering bicara di BINUS. Jadi saya pikir, wah ini seru juga kalau kita bangun properti di depan ex kampus yang mendrop out kita. Akhirnya saya nego, deal. Begitu deal, saya tanda jadi. Lalu saya bilang sama Devin tolong buatin tanda terima. Devin bilang, Pak, cara buat tanda terima seperti apa? Saya bilang, loh kamu dari broker mana? Devin bilang, Pak, broker itu apa ya? Waduh. Jadi kamu belum pernah jual properti? Belum, Pak. Pak Bong korban pertama saya. Akhirnya dia bisa apa ya, saya self-service, saya bikin sendiri tanda terima. Kamu beli materai aja. Dia beli materai, teman-teman sekalian dia beli materai, kemudian balik transaksi.
Ya, setelah itu bulan depan saya tanya, kamu dapat komisi berapa? Pengen tahu, kepo. Kamu dapat komisi berapa dari si pemilik tanah? Dia dapat komisi 100 juta. Saya hitung cuma 0,5%. Kamu ditipu, saya bilang. Harusnya 1%. Dia cuma dapat 0,5. Tapi kenapa dia dapat cuma 0,5? Karena saya sudah tanya jadi, dia baru tanya, Om, aku dapat komisi berapa? Ya, masih kecil lagi ya, jadi dikasih cuma 0,5% aja. Ya, tapi luar biasa, anak 18 tahun iseng-iseng, cuma modal pink aja. Cuma modal pink aja dapat 100 juta. Sekarang Bapak Ibu sekalian di dompetnya selalu ada materai. Jadi dimanapun dia bisa closing, ya nggak perlu suruh beli-beli lagi. Nah lalu ketika saya ceritain ini kepada anak-anak murid yang lain dan orang tua murid yang lain, orang tua murid yang bilang itu anak itu hoki, itu pasti show naga. Hidungnya gede kayak jago mede. Ya, kupingnya besar kayak Buddha Julai. Saya bilang enggak ada hubungannya. Orang yang bilang Devin beruntung itu salah mengerti. Orang yang bilang Devin beruntung tidak mengerti berapa banyak ping yang dikenain ke saya. Berapa banyak penolakan yang saya tolak, betul nggak? Devin beruntung karena dia habisin jatah sial yang lebih cepat daripada anak muda yang lain. Dan kebetulan 10 kali lebih saya tolak dia. Berarti jatah sial 10. Ada nggak yang jatah sial 100? Ada. Ada yang jatah sial sampai 1000? Ada. Colonel Sanders, founder dari Kentucky Fried Chicken, ayamnya ditolak 1009 restoran. Jadi berarti jatah sial 1009 kali, betul nggak? Dan saya yakin di sini orang-orang yang berkaitan uang nggak ada yang jatah sial sampai 1000, betul? Amin. Ya zaman dulu bisnis itu nggak semudah zaman sekarang. Ya zaman dulu itu apa itu Kentucky Fried Chicken, apa itu ayam. Jadi orang semua skeptis. Ya zaman sekarang nggak mungkin ada yang sampai 1009 kali. Ya nggak mungkin ada seperti Thomas Alva Edison yang sampai 2000 kali gagal ciptakan bola lambung. Nggak ada. Zaman sekarang ada internet dan segala macam. Saya yakin jatah sial nggak lebih dari 100. Tapi kalau pun hanya kata 1000, worth it. Anda lakukan setahun 3 kali, Anda gagal. Sehari 3 kali, setahun udah 1000, betul nggak? Itu worth it. Sangat layak untuk Anda kerjakan. Dan saya percaya kalau Anda kerjakan beberapa tips tadi saya boleh rangkum ya. Saya boleh rangkum. Yang pertama, Anda berlindung di dekat raksasa tersebut. Rangkul mereka, jangan jadikan mereka musuh. Kemudian Anda buat brand, Anda buat identity yang kuat. Kalau perlu bayar mahal, gunakan yang terbaik, bahan yang terbaik, brosur yang terbaik. Jangan bikin seminar produk properti, brosurnya itu pakai yang tipis. Saya bikin karton yang paling tebal, ya, yang paling bagus, yang paling mahal. Walaupun barangnya cuma murah, ya, karena itu akan menjadi satu image kita, ya, branding kita. Kemudian berani bayar harga, potong birokrasi, belajar dari Om William. Kalau perlu keluarin dari kantong sendiri dulu, ya, karena bukan yang kuat mengalahkan yang lemah, yang cepat mengalahkan yang lambat. Kemudian belajar satu jurus saja, tapi Anda jadi master, Anda jadi expert, ya, di bidangnya. Lalu terakhir, jadi raja tikus, ya, daripada jadi ekor naga. Dan yang terakhir sekali adalah leverage, ya, urgency, ya, connection atau networking, dan terakhir adalah knowledge. Ya, jadi terus datang ke acara, seminar, beli buku, ya, investasi untuk leher ke atas, maka saya yakin Anda bisa mengalahkan raksasa. Tepuk tangan paling meriah untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, di satu kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu buah informasi, ya, tentang proyek yang saya sedang